Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fatpro Channel. Kali ini kita akan membahas penilaian harian tema 5 subtema 3 muatan pelajaran IPS. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Segera kita mulai pembahasannya. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang benar. Soal yang pertama, bangsa Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai bangsa yang selalu terbuka untuk titik-titik. A. Berinteraksi dengan bangsa lain. B. Menjadi bangsa yang hidup sendiri. C. Menjauh dari pergaulan internasional. Dan D. Bekerja sama dengan negara tertentu. Jawaban yang benar adalah A. Berinteraksi dengan bangsa lain. 2. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau. Hal itulah yang menyebabkan terciptanya keanekaragaman suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut adalah benar. 3. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya titik-titik. A. Kehidupan dalam berbangsa. B. Pemerintahan yang berkuasa. C. Pergaulan di wilayah terbatas. Dan D. Keragaman budaya Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Keragaman budaya Indonesia. Soal berikutnya nomor 4. Keragaman budaya di negara kita menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar untuk titik-titik. A. Berkunjung ke negara kita. B. Dicari-cari celah keburukannya. C. Mengakui sebagai budayanya. Dan D. Berusaha memiliki sepenuhnya. Jawaban yang benar adalah A. Berkunjung ke negara kita. 5. Posisi Indonesia sangat diuntungkan karena berada di salah satu jalur lalu lintas perdagangan dunia. Hal itu karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu titik-titik. A. Benua Afrika dan Australia. B. Benua Amerika dan Eropa. C. Benua Afrika dan Australia. D. Benua Australia dan Asia. Jawaban yang benar adalah D. Benua Australia dan Asia. Soal selanjutnya nomor 6. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki keindahan alam. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh penduduknya dalam hal titik-titik. A. Mengelolanya menjadi tempat wisata. B. Menyerahkan pengolahannya kepada asing. C. Menutup diri agar tidak diincar negara lain. Dan D. Menguras habis semua sumber daya alamnya. Jawaban yang benar adalah A. Mengelolanya menjadi tempat wisata. 7. Negara Indonesia yang berada di daerah tropis dengan kesuburan tanahnya membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dengan cara titik-titik. A. Banyak mendirikan pabrik. B. Mengembangkan perdagangan. C. Bercocok tanam dan agrowisata. Dan D. Budidaya udang dan perikanan. Jawaban yang benar adalah C. Bercocok tanam dan agrowisata. 8. Sebagai negara agraris sekaligus maritim,
Potensi yang dimiliki Indonesia berikut ini adalah titik-titik. A. Sebagai penghasil teknologi mutakhir. B. Memiliki hasil laut yang melimpah. C. Negara penghasil rempah-rempah. D. Menguasai perdagangan di dunia. Soal ini memiliki jawaban lebih dari satu, maka jawabannya adalah B. Memiliki hasil laut yang melimpah, dan C. Negara penghasil rempah-rempah. Kita lanjutkan kembali dengan soal berikutnya, nomor 9. Negara yang menjadi penghasil terbesar kedua setelah negara Cina untuk hasil budidaya kepiting dan udang adalah titik-titik. A. Singapura, B. Indonesia, C. Thailand, dan D. Malaysia. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Indonesia. 10. Sentra produksi udang di negara kita banyak terdapat di wilayah titik-titik. A. Nusa Tenggara dan Maluku, B. Kepulauan Riau dan Papua, C. Sulawesi dan Papua Barat, D. Sumatera dan Jawa Barat. Jawaban yang benar adalah D. Sumatera dan Jawa Barat. 11. Pulau-pulau penghasil kepiting dalam jumlah besar di negara kita terdapat di titik-titik. A. Sulawesi, Maluku, dan Papua. B. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. C. Sumbawa, Lombok, dan Sumba. D. Nias, Siberut, Madura, dan Flores. Jawaban yang benar adalah B. Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. 12. Sulawesi dan Nusa Tenggara menjadi wilayah penghasil utama sumber daya alam berupa titik-titik. A. Rumput laut, B. Ikan tuna, C. Kerang manuk, dan D. Mutiara alam. Jawaban yang benar adalah A. Rumput laut. 13. Kawasan penghasil ikan tuna di negara kita terfokus di wilayah berikut ini. A. Sumbawa, Lombok, dan Sumba. B. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. C. Nias, Siberut, Madura, dan Flores. D. Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Jawaban yang benar adalah D. Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya nomor 14. Sebagai negara kepulauan, faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian adalah tersedianya sistem titik-titik. A. Komunikasi dan transportasi. B. Advertensi dan periklanan. C. Penerangan dan industri. Dan D. Pelayanan dan perizinan. Jawaban yang benar adalah A. Komunikasi dan transportasi. 15. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam hal titik-titik. A. Pengolahan alam, B. Kegiatan ekonomi, C. Proses pemanfaatan, dan D. Pembagian hasil usaha. Jawaban yang benar adalah B. Kegiatan ekonomi. Selanjutnya isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Kita lanjutkan kembali dengan soal nomor 16. Berkembangnya kebudayaan nasional di negara kita berakar dari titik-titik. Jawabnya adalah kebudayaan daerah.
17. Keberagaman budaya daerah menjadi harta kekayaan tak ternilai sebagai warisan titik-titik. Jawabnya adalah budaya bangsa. 18. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur titik-titik. Jawabnya adalah perdagangan dunia. 19. Negara penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan ikan tuna adalah titik-titik. Jawabnya adalah negara Indonesia. Soal yang terakhir, nomor 20. Perairan Indonesia menyimpan sekitar 70% potensi sumber daya alam energi berupa titik-titik. Jawabnya adalah minyak bumi.